Bendungan Karangtalun merupakan bendungan tetap dengan tipe berbentuk huruf V yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1909. Bangunan ini dibangun bersamaan dengan saluran induk Van der Wijk yang kemudian disusul dengan pembangunan saluran induk Mataram yang menghubungkan dari Progo ke Opak. Secara administratif, bendung utama terletak di Karangtalun Ngeluar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Namun, daerah irigasinya meliputi wilayah di Kabupaten Sleman dan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta dengan cakupan utama di Sleman sekitar 4.453 hektar dan di Bantul sekitar 706 hektar. Pengelolaan bendungan dilakukan oleh BBWS Serayo Opak, sedangkan saluran tersier dikelola oleh SKPD TPOP DIY. Bendungan Karangtalun memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu ada bangunan utama. Bangunan utama terdiri dari 4 pintu intake selebar 2,5 meter yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis sesuai kebutuhan debit air. Debit air diatur berdasarkan data yang diperbarui setiap 10 tahun sekali. Pada bangunan utama ini juga terdapat sekat alur dengan tujuan untuk memperkuat pintu intake dan mengurangi kecepatan debit air. Debit air yang masuk diukur setiap pagi dan sore hari di pintu pembilas. Yang kedua yaitu kantung lumpur, terletak setelah pintu utama dengan panjang alur sekitar 800 meter. Kantung lumpur ini tersusun atas tanggul-tanggul yang berfungsi untuk mengendapkan lumpur sebelum air dialirkan ke saluran irigasi. Bila lumpur sudah penuh, maka akan dilakukan pengurasan di bagian pintu pembilas. Yang ketiga yaitu saringan gantung. Saringan ini berada di dekat kantung lumpur dengan fungsi untuk menyaring sampah yang terbawa air di permukaan atau sampah yang mengambang. Tujuannya mengurangi sampah yang hanyut dari sungai namun yang di bagian permukaan saja. Yang keempat yaitu ada pintu pembilas. Pintu ini dioperasikan secara mekanik dan elektrik. Harapannya, saat terjadi banjir, pintu dapat terbuka secara otomatis dengan sendirinya. Namun, pengoperasian secara elektrik ini hanya berlaku beberapa saat saja pada awal tahun 1980-an. Sedangkan saat ini, pembukaan pintu dilakukan secara manual kembali. Pintu dibuka 2 kali dalam 1 bulan, yaitu di hari Selasa minggu kedua dan minggu keempat dengan waktu yang diperlukan untuk pembuangan lumpur selama setengah hari. Pembukaan pintu pembilas ini dilakukan untuk membuang sedimen atau lumpur yang sudah tertumpuk di bendung dan dilakukan untuk mengurangi debit yang akan dialirkan ke saluran berikutnya. Cara mengukur debit dilakukan dengan melihat tinggi air yang ada di saluran pada alat pengukur atau mistar yang sudah tertempel pada pinggir sungai. Tinggi air diukur dari dasar mercu hingga permukaan air. Kemudian, dari tinggi tersebut dapat diketahui debitnya berdasarkan tabel debit hasil yang sudah dikalibrasi, yaitu jika tinggi air yang diukur dari dasar mercu setinggi 72 cm akan menunjukkan debit sebesar 12,84 meter kubik per detik. Diusahakan, debit tidak melebihi 13 meter kubik per detik. Jika melebihi debit tersebut, maka perlu dilakukan pembukaan pintu pembilas. Lumpur yang didapatkan atau air yang melebihi debit akan dibuang ke saluran Sungai Progo kembali. Selain itu, pada pintu pembilas juga terdapat pintu limpasan yang berfungsi bila volume air sudah melampaui batas setiap harinya, dengan otomatis air akan keluar melewati pintu limpasan. Bagian yang kelima yaitu sipon atau saringan. Dinamakan saluran sipon karena salurannya berada di bawah tanah. Sipon memiliki panjang sekitar 900 meter atau hampir 1 kilo, yang berfungsi untuk menyaring sampah hingga bagian dasar. Bila sampah sudah penuh, dibersihkan secara manual. Perbaikan dilakukan sekitar 10 tahun sekali karena bahan saringan berupa besi yang terkena air terus-menerus, maka akan berkarat dan keropos. Bagian yang keenam yaitu ada pintu bagi atau titik nol.
Pada titik ini, debit air dibagi ke dua saluran primer utama yang awalnya 12.000 meter kubik per detik menjadi 70% untuk saluran induk Mataram dan 30% debit untuk saluran induk Van der Wijk. Sebenarnya, luasan kebutuhan air lebih banyak di saluran induk Van der Wijk karena terdapat banyak kolam yang memerlukan banyak air dan tidak dapat digunakan lagi. Namun, di saluran induk Van der Wijk terdapat suplai dari Sungai Krasak dan Sungai Melinting. Secara keseluruhan, bangunan bendungan ini bawahnya sudah dicor dengan persentase sebesar 60% dari total keseluruhan area. Selain itu, terdapat 4 daerah aliran sungai atau das di wilayah Sungai Progo, Opak, Serang, yaitu Das Progo, Das Opak termasuk Oyo, dan Das Serang. Air paling banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian, kolam, suplesi sungai lain, maupun hanya untuk membasahi area perkebunan. Perhitungan untuk pemberian airnya dengan cara kebutuhan debit setiap tahapan dikalikan luas, setelah semua kebutuhan dijumlahkan kemudian dikalikan dengan faktor kehilangan air, atau pada saluran Karang Talun ini efisiensinya yaitu 35%. Setelah dikalikan dijumlahkan semua kebutuhan itu juga dijumlah dengan kebutuhan pemeliharaan. Kemudian dari total tersebut diketahui debit yang akan dialirkan melalui saluran intek. Setelah disadap-sadap, ada luasan-luasan yang ada jenis tanaman, kemudian dibagi sesuai kebutuhannya. Ketersediaan air di bendungan sangat mempengaruhi pola tanam. Pada musim hujan maupun kemarau, air umumnya tetap cukup kecuali terjadi kebocoran atau pengambilan air oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Demikian penjelasan mengenai Bendungan Karang Talun, mulai dari sejarah, struktur, pengelolaan, hingga manfaat bagi pertanian di Yogyakarta dan Magelang. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video kami.